Kelompok Hamas meluncurkan serangan kepada Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 pagi. Atas serangan itu menewaskan kurang lebih 1.000 orang dari kedua belah pihak. Atas serangan itu pula, Israel menyatakan akan meladeni kelompok Hamas dan menyatakannya sebagai perang. Konflik Israel dan Palestina, khususnya faksi Hamas, sesungguhnya merupakan rangkaian panjang konflik berdarah Palestina-Israel atau Arab-Israel sejak tahun 1948. Konflik berdarah itu setiap saat berpotensi meletus kembali selama belum ada solusi politik yang komprehensif dan adil atas isu Palestina. Palestina adalah wilayah di pantai timur laut Mediterania yang memainkan peran penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah. Sejarah Palestina telah ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi terkait perampasan tanah secara keras. Pada awalnya, wilayah Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman sejak tahun 1511 sampai 1917. Namun, ketika Kekaisaran Ottoman runtuh pada saat Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Palestina dikuasai Inggris. Saat itu masyarakat Yahudi di Palestina hanyalah minoritas dengan jumlah total 6% dari seluruh penduduk. Ketika perang berakhir, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk menguasai sebagian besar wilayah Yerusalem, sementara Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai Gaza. Menurut PBB, lebih dari setengah populasi Arab Palestina melarikan diri dan diusir. Pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah orang Palestina ini telah menyebabkan konflik dan kekerasan selama beberapa dekade. Namun demikian, pemimpin arus utama Palestina masih menginginkan kesepakatan damai dan mencari solusi atas konflik dua negara. Orang Yahudi terus membangun pemukiman di tanah yang diduduki. Setelah kita ketahui awal mula konflik terjadinya peperangan antara Israel dan Palestina yang sudah saya jelaskan di awal, ada satu konflik yang masih mereka perebutkan. Ya, pastinya selain konflik perebutan lahan, agama. Nah, apa sih memangnya ada apa di sana? Ada satu teori yang saya dapatkan dari film dokumenter, bahwasanya di film itu menceritakan bahwa ada suatu energi yang sangat besar di Masjidil Aqsa. It's not a religious fight. It's about this energy center. They want to get it because of its energy. And by the way, this energy can create free energy. And this is the holy of the holiest place on earth. The reason it's the holy of the holiest places is because this is the energy center of the universe. There are 36 energy centers in the world. This is the most powerful energetic. Kira-kira sebesar apa sih energinya sampai-sampai mereka harus berperang seheboh itu, sebesar itu? Nah, dalam film tersebut dijelaskan bahwa teknologi yang kita pakai sekarang itu bisa disuplai oleh energi itu. Harness the energy and make a pyramid fly. Now imagine you have this technology today. Your house, your car, your factories. Free energy, no electricity. Nah, kira-kira dengan energi sebesar itu sudah ada yang pakai belum ya? Nah, saya pernah dengar dari sejarah Nabi bahwasannya Nabi Muhammad SAW beliau pernah menembus 7 lapis langit dari Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Nah, yang pertama yaitu bantu donasi. Sedikit besar bukan masalah. Sedikit donasi dari kita itu sangat besar, sangat berarti untuk mereka. Kedua yaitu jangan berhenti bersuara. Satu, dua orang menggugah tentang Palestina, insya Allah lama-lama akan semakin besar dan menjadi gerakan massal, baik di media arus utama maupun di media sosial. Tiga, itu ada ikut aksi. Jika memungkinkan, tunjukkan dukungan kita terhadap Palestina. Turun ke jalan ya turun ke jalan, karena saat ini pun negara di Eropa dan Asia itu mereka menggelar aksi demonstrasi untuk pengajuan penghentian Israel di jalur Gaza. Nah, yang keempat itu ada edukasi anak-anak kita. Bagi yang sudah mempunyai buah hati, apa salahnya untuk menyampaikan. Nah, yang kelima adalah menghindari produk-produk Israel. Mungkin produk-produk Israel ini sangat dekat dengan keseharian kita, tetapi apa salahnya kita mencari produk yang bukan diproduksi dengan Israel gitu. Nah, yang keenam yaitu doa. Pastinya doa, kita sebagai manusia pasti mempunyai keterbatasan.
Nah, jalan terakhir yaitu adalah mendoakan. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina agar selamat. Kalaupun tidak selamat, insya Allah mereka jihad di jalan Allah dan mendapatkan surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Siti Nur Izmaeni izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.